pendengar yang berbahagia ini, dengan bangga Ropan TV mempersembahkan cerita yang berjudul Asal Muasal Pusar Bumi Cirebon Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur subscriber terutami kangge wargi ingkang wonten teng Cirebon sedantene, wilujeng kepanggih malih sareng kula teng channel Topan TV. Asal muasal pusar bumi Gunung Jati. Pusar bumi ning Gunung Jati, pusat segara mulia Buana Jati, Siti mulia kagungan ing jaman kina, dodokane para wali lan petapa. Pusar bumi ning Gunung Jati, panggonane Semar Naga mulia ngayomi, kasunyatan Hyang Ismaya turut hampa. Ing maya pada saking tahta swarga loka. Pusar bumi prasastine Serat Purwa jagat siri. Pusar bumi pangrumpaka sambah kaula ing Gusti. Pusar bumi ning Gunung Jati, petilasan sang murid guru hakiki. Anggapabar wahyu jati Kanjeng Nabi, Mustakyoni Rasul wali insan kamil. Pusar bumi pancer simat makrifat agung sejati, awit akhir cahya mulia dalan bakti, pitunduh sesepuh dadi dalan suci. Pusar bumi pitunjuk nur cahaya mulia carupa nagari, pangkelaring dawuh titah sabda Gusti, pembaparing piwulang rahasia ajali, kisah legenda asal muasal pusar bumi. Konon menurut dongeng dari Cirebon, Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker, penuh dengan rawa yang membanjir, ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa Al-Masih, di salah satu puncak gunung, hiduplah seorang petapa bernama Pendeta Bagera Banjir. Dipercaya bahwa gunung tersebut adalah Gunung Ciremai dan hanya Pertapa Sakti Mandraguna, pilihan Sang Hyang, yang dapat tinggal di puncak gunung ini. Sang pendeta melakukan tapa demi minta kepada Sang Hyang Maha Tunggal supaya diberikan ilmu wijihing serandil dan kesempurnaan hidup. 15 tahun sudah Pendeta Bagera Banjir bertapa di puncak Gunung Ciremai. Tak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal. Bersamaan dengan raga sukma, ilmu wijihing serandil merasuk ke tubuh Pendeta Bagera Banjir. Sang pendeta langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari oleh Pendeta Bagera Banjir, Gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremai itu ambrol, terlepas, terpental melesat jauh ke awang-awung dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Ciremai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh Pendeta Bagera Banjir telah raib, hilang tanpa bekas, bak pindah ke dimensi lain. Sayangnya, Pendeta Bagera Banjir justru hilang
Saat ilmu Wijihing Serandil masuk ke dalam tubuhnya, hilang bersamaan dengan melesatnya puncak Gunung Ciremai tersebut lalu terombang-ambing di laut saat gunung itu meletus. Banyak pendeta lain yang datang untuk menyempurnakan yang telah dilakukan oleh pendeta Bagrala Banjir, namun mereka mendapat perlawanan sengit dari para siluman penghuni Pulau Jawa. Para pendeta dan pengikut mereka terpaksa mundur sampai ke arah utara Jawa Tengah. Mereka membuat kantong-kantong pertahanan. Kantong pertahanan terakhir adalah pertahanan setengah lingkaran yang kemudian disebut Pekalongan. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba datanglah pertolongan dari seorang yang sakti mandraguna yang kemudian dikenal dengan nama Resi Wisesa. Dengan kesaktiannya, Resi Wisesa dapat mematahkan setiap serangan dari para siluman. Para pendeta dan pasukan mereka selamat dan dapat membalas serangan. Setelah kondisi dirasa aman, Resi Wisesa pergi lagi entah kemana. Sementara para pendeta dan pasukan mereka dipimpin oleh Resi Gilingwesi bergerak ke arah selatan pada satu titik atau tenggeran yang merupakan salah satu paku pendeta Bagrala Banjir di suatu wilayah Tegalan. Mereka mendirikan permukiman. Permukiman itu kemudian menjadi sebuah daerah kedaulatan bernama Madangkamulan. Prabu atau raja pertama adalah Resi Gilingwesi sendiri, namun gangguan dari para siluman kadang masih terjadi. Daerah Pekalongan pun telah dikuasai kembali oleh bangsa siluman ular. Konon pemimpin bangsa siluman ular tersebut adalah seorang raja perempuan, ratu bernama Dewi Lanjar. Prabu Gilingwesi wafat dan kedudukannya digantikan oleh Prabu Parikenan. Anaknya. Masa kekuasaan Prabu Parikenan tergolong singkat. Setelah berkali-kali mendapat serangan dari bangsa siluman, akhirnya Prabu Parikenan tewas di tangan Sadewa, anaknya sendiri yang bersekutu dengan bangsa siluman. Sadewa naik tahta bergelar Prabu Cingkaradewa atau Prabu Dewata Cengkar. Dalam legenda pewayangan versi Jawa, Prabu Parikenan adalah awal garis keturunan Pandawa. Sementara itu, titik-titik paku mantra pusaka yang menjadi tenggeran Pulau Jawa telah berhasil disempurnakan oleh seorang yang bernama Resi Wisaka. Konon Resi Wisaka adalah manusia setengah dewa yang berasal dari negeri para dewa Parahyangan. Resi Wisaka mendengar kabar tentang kerajaan Madangkamulan, kerajaan yang akhirnya dikuasai oleh Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar memiliki kelainan seksual. Sang Prabu adalah pencinta sesama jenis. Korban pelampiasan nafsunya adalah rakyatnya sendiri. Bila sang Prabu telah bosan, orang tersebut akan dijadikan korban persembahan untuk makanan bangsa siluman, sekutu kekuasaannya. Resi Wisaka berniat membebaskan rakyat negeri Madangkamulan dari kejaliman Prabu Dewata Cengkar. Namun, sebelum itu Resi Wisaka menemui dua orang abdinya yang bernama Dora, Sayyid Abdurrahman, dan Sembadi atau Sembodo, Sayyid Abdillah atau Abdullah. Sang Resi menitipkan suatu doa mantra kepada mereka berdua agar doa itu diolah menjadi kunci mantra. Kelak kunci mantra itu akan diminta sendiri oleh sang Resi dari mereka. Artinya, tak ada seorang pun yang boleh mengambilnya selain Resi Wisaka. Dalam perjalanan menuju Madangkamulan, Resi Wisaka merubah dirinya menjadi seorang pemuda yang gagah dan rupawan bernama Wira Lodra.
Saat Resi Wisaka menemui Prabu Dewata Cengkar, ternyata sang Prabu terpikat oleh ketampanan Resi Wisaka. Tentu saja Prabu Dewata Cengkar hanya terpikat secara seksual. Resi Wisaka dalam wujud Wiralodra pemuda tampan itu menyatakan bersedia menjadi pemuas nafsu Prabu Dewata Cengkar, tapi dengan imbalan mendapat wilayah seluas kain sapu tangan Wiralodra. Prabu Dewata Cengkar tertawa dan langsung setuju. Prabu Dewata Cengkar mengajak Wiralodra ke sudut alun-alun untuk mempersilahkan Wiralodra membentangkan sapu tangannya. Wiralodra mengeluarkan sapu tangannya yang masih terlipat rapih. Lalu Wiralodra menjatuhkan sapu tangan yang terlipat itu. Ajaib, sapu tangan itu membuka sendiri lipatan demi lipatan yang tiada hentinya. Khawatir wilayah kekuasaannya akan tertutup oleh sapu tangan yang terus membentang membuka lipatannya, Prabu Dewata Cengkar memanggil para siluman sekutunya untuk membantu menghentikan bentangan sapu tangan itu. Arah barat, utara, dan timur telah berhasil dibendung, namun arah selatan masih terus membuka lipatan. Prabu Dewata Cengkar mengejar lipatan yang ke arah selatan, kemudian menginjak lipatan tersebut. Terjadi adu kekuatan antara Prabu Dewata Cengkar yang menginjak lipatan sapu tangan dengan mantra Wiralodra yang berusaha membuka lipatan. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar kalah kekuatan dan terlempar hingga ke laut selatan. Tapi Prabu Dewata Cengkar tidak tewas. Sang Prabu ditolong dan mendapat suaka dari negeri Bajul Putih, siluman buaya putih. Namun demikian, kerajaan Madang Kamulan akhirnya dikuasai oleh Wiralodra. Wiralodra kembali ke wujud aslinya sebagai Resi Wisaka. Resi Wisaka kemudian memboyong kekuasaan Madang Kamulan ke tanah Parahyangan dan menjadi Madang Galuh. Bersamaan dengan itu, Resi Wisaka mengirim utusan untuk menemui Dora dan Sembadi. Tidak lain tujuannya adalah meminta kunci mantra yang sedang dikerjakan oleh mereka. Sekian lama Resi Wisaka menunggu utusannya datang ke Madang Galuh membawa pusaka mantra, tapi tak kunjung tiba. Sadar akan kesalahannya, Resi Wisaka datang sendiri menemui Dora dan Sembadi. Pusaka mantra tersebut memang telah rampung, tapi tidak diberikan begitu saja kepada sang utusan, hingga Resi Wisaka sendiri yang akhirnya menjemput pusaka mantra tersebut. Pusaka mantra tersebut diberi nama Carakan atau utusan, yang kemudian kita kenal sebagai huruf Jawa. Hana Caraka Tata Sawala, pada jayanya Maga Batanga. Konon pusaka mantra Carakan adalah kunci dari pengetahuan asal-muasal kehidupan. Dalam legenda Yunani, pengetahuan itu tersimpan dalam kotak Pandora. Dalam legenda Jawa, pengetahuan itu adalah ilmu sangkan panaring dumadi. Kisah Resi Wisaka ini oleh masyarakat Jawa diabadikan sebagai dongeng Aji Saka dari Bumi Majeti. Sekian ratus tahun berlalu, kisah pun berlanjut. Puncak Gunung Ciremai masih terombang-ambing di laut. Saat itu datanglah seseorang ke puncak gunung yang terombang-ambing itu, memperhatikan dengan seksama, kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicari. Itulah Petilasan, tempat pertapa pendeta Bagrala Banjir. Segera orang tersebut menuntaskan tapa yang pernah dilakukan sang pendeta. Usahanya tidaklah mudah karena selalu mendapatkan gangguan dari para penghuni Pulau Jawa dari kalangan bangsa siluman. Di tempat ini, orang tersebut mendirikan rumah gubuk dan bermukim. Kegiatannya di rumah gubuk ini hanya beribadah saja.
Orang tersebut yakin akan tempat yang dipilihnya ini. Orang ini selalu berdoa memohon petunjuk guna mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Tengah kusuk berdoa, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara tanpa rupa. Suara ini sepertinya keluar dari pepohonan. Suara itu berkata bahwa tempat ini kelak akan menjadi tempat tujuan dan pusat atau pusar berkembang luasnya agama Islam. Hal ini semakin memantapkan niatnya untuk tetap tinggal selamanya di tempat ini. Dari tempat orang itu biasa duduk, terpancar sinar dari dalam bumi menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk dan berpendar ke seantero jagat negara-negara Islam. Orang tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Nurul Jati atau Syekh Nur Jati, Nur ingkang sejati. Sedangkan tempatnya duduk kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Wallahu alam bisawab. Sesungguhnya segala kebaikan adalah datangnya dari Allah, dan jika ada kekhilafan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.